Latar belakang dari saya menuliskan buku ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya maupun teman-teman saya yang lain di dalam memburu beasiswa. Karena memang di dalam memburu beasiswa tersebut kita memiliki banyak sekali kendala, baik dari sisi masalah administrasi maupun dari sisi dana. Otomatis pada waktu dulu kami mungkin dari modal tanya sana, tanya sini. Tentunya walaupun dengan modal tanya sana sini mungkin kadang kita mengalami kebingungan. Padahal sebenarnya deadline kita di dalam mengajukan beasiswa itu sangat minim sekali. Nah, oleh karena itu berbekal dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan kebingungan, bahkan kegalauan-kegalauan yang kami hadapi, kami menghadirkan buku ini di teman-teman semua dengan harapan pengalaman-pengalaman tersebut akan bisa menjadikan suatu sarana dalam meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang beasiswa. Karena bisa jadi karena kita tidak tahu informasi yang lengkap tentang beasiswa, maka kita mengalami banyak kegagalan. Di dalam buku ini kita akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mengajukan beasiswa. Pertama, kita menjabarkan secara detail tentang apa sih sebenarnya tahapan-tahapan di dalam tiap beasiswa. Dan tentunya kita di sini juga akan menjabarkan terhadap konkretnya dari misalnya contohnya adalah kurikulum vitae. Kita akan memberikan contoh langsung daripada kurikulum vitae yang baik, sehingga kita tahu mana hal-hal poin yang perlu kita tonjolkan dan mana yang mungkin kita samarkan. Dalam arti samarkan di sini adalah untuk bisa memaksimalkan potensi dari tiap-tiap poin tersebut. Di sini buku ini sangat baik atau misalnya sangat direkomendasikan untuk semua saja yang memang memiliki cita-cita untuk kuliah ke luar negeri, yang ingin mendapatkan beasiswa secara gratisan, para sarjana yang ingin lulus S2, para S2 yang ingin lulus S3, atau misalnya mereka-mereka yang memiliki cita-cita yang tinggi di dalam dunia pendidikan ataupun mereka yang cinta belajar. Sebenarnya memang banyak sekali teman-teman yang memang ingin mencari beasiswa itu kebanyakan mengambil beasiswa umum. Padahal sebenarnya banyak sekali beasiswa-beasiswa yang tidak bersifat umum. Salah satu contohnya adalah beasiswa dengan pendanaan khusus. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menjabarkan bahwa sebenarnya memang kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa itu adalah sangat tinggi sekali gitu. Misalnya saya kuliah di UI, kalau misalnya saya tidak mendapatkan beasiswa, untuk awal masuk saja mungkin kita butuh biaya untuk 25 juta. Kemudian per semesternya adalah 15 juta. Nah, apalagi gitu ya. Kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri, jangan salah, bisa misalnya minimal ranknya antara 100 juta sampai dengan 1 miliar atau bahkan lebih, terutama untuk mereka yang kuliah S3 yang memang harus untuk menjalankan risetnya saja membutuhkan dana yang sangat wow. Oleh karena itu kalau misalnya dengan ada beasiswa ya semua hal tersebut bisa tertackle dengan baik. Buku ini kita sebut dengan istilah peta karena bisa kita tahu ya, mungkin kalau misalnya kita ingin pergi dari misalnya dari Bandung ke Jakarta dan kemudian kita tanpa menggunakan peta tuh kita akan nyasar. Setelah nyasar kita akan tersesat. Tetapi kalau misalnya dengan kita menggunakan peta, kita bisa dipastikan akan menemui tempat tujuan kita dengan tepat, pasti, efisien, dan efektif. Beda tentunya dengan misalnya kita tanpa menggunakan peta yang mungkin tadi saya sebutkan akan nyasar. Mungkin bisa dalam artian kita akan nyampe tempat tujuan mungkin, tapi kapan kita akan sampai ke dalam tempat tujuan. Oleh karena itu dengan adanya peta benar-benar kita akan bagaimana mencapai tujuan kita dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu dengan buku beasiswa ini kita akan memberikan informasi kepada teman-teman yang lengkap tentang bagaimana sih kita benar-benar bisa mendapatkan beasiswa kita, bisa mencapai cita-cita kita dengan efisien dan efektif tanpa perlu mungkin seperti saya dulu tanpa adanya buku pada waktu zaman saya ya otomatis saya modal nanya sana nanya sini. Yang pertama tentu tidak efisien dari sisi waktu, tidak efektif juga di dalam mencari daripada cita-cita saya. Nah, oleh karena itu dengan adanya panduan yang mungkin bisa dikatakan saya atau teman-teman di sini cuma membutuhkan uang sekitar ratusan ribu, tapi Anda mendapatkan suatu kesempatan emas, menghemat waktu Anda, menghemat dana Anda, sehingga dengan cukup uang misalnya berapa ratus ribu ini, Anda bisa menghemat baik dari sisi dana maupun waktu Anda. Hal lain yang bisa menjadi suatu hal yang positif ketika Anda membeli buku ini, maka Anda diberikan kesempatan untuk bergabung ke dalam komunitas Scholarship Hunter Community. Scholarship Hunter Community ini adalah suatu komunitas kopdar pertama dan saat ini masih satu-satunya di Indonesia. Sehingga kalau misalnya Anda belum mendapatkan jawaban ketika Anda membaca buku ini, maka Anda jangan ragu untuk bertanya langsung di dalam komunitas Scholarship Hunter